Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Tribuners, welcome back kembali lagi pada program Tebas Tribun Medan edisi kampanye. Seru nih, seru ya. Kampanye para ketua. Seru nih, kampanye pada nih lagi PSSI lagi hiruk pikuk ya. Bakal ada yang namanya pencalonan ketua umum PSSI nih. Mungkin ya semua bisa mendaftar ya, Bang? Semua bisa, tapi tergantung ini, tergantung. Kan terakhir kan? Udah terakhir. Ya. Boleh tetap ya? Enggak ya? Mengundurkan diri. Sebagai ketua umum dia Legowo katanya. Udah ke Malang dia udah balik kok. Ya ada misi lain. apa? Mau jadi wapres? Ya, jadi Mana tahu? menteri dia mungkin ya, Bang. Bupati kali. Nah, Tapi ya, itu gimana, Bang? berarti kalau sudah tutup berarti hanya ada dua calon ya? Iya, Pak. Lanyala Mataliti sama Erick Thohir. Sama calon waketumnya pun Waketumnya cewek Ratu itu ya. Tisa. Oh, langsung ada mencalonkan waketum. calon waketum. Hebat ya. Waketum siapa dia? Iya, pokoknya yang ketuanya lah. Siapa ketuanya dia lah waketumnya. Oh, dia Waketum cuma satu. Ada dua kayaknya pemilihannya, Bang. Satu lagi siapa ya? Satu lagi itu siapa nggak tahu, Haji apa gitu nggak salah. dua calon kuat ketua umum ini kan yang kalah kan bisa jadi tangannya awas silap. yang kalah kan bisa jadi waketum. Kan biasa seperti itu. Enggak. Kalau di Indonesia yang kalah, ya udah sakit hati. Udah jadi nomor 2. Kepengurusan bisa. Oh, bisa dia ya. Kayak Pak Bapak itu. Pak Bowo ya. Tapi sebenarnya apakah tahun 2023 ini udah momennya pergantian ketua umum PSSI? Waktu itu di KLB kan pada akhirnya ya. Karena tragedi itu ya. Ya, salah satunya itu. Salah satunya. Berarti memang dari visi dan misi mereka pasti punya masing-masing nih calon ketua umum ya. Pasti punya lah. Masalahnya begini, Kan ada satu modal dengkul aja. ada satu kandidat dulu sudah pernah punya misi, tapi nggak tahu misinya tercapai atau enggak. Nah, kemarin gitu. pas di zamannya Lanyala itu kan ya itu kan kita tahu lah itu zamannya rusuh-rusuh ya, gonjang-ganjing PSSI yang akhirnya di-ban sama FIFA. Itulah pas si zamannya namanya dia. tadi. Berarti kan punya catatan yang nggak bagus. Iya, sebenarnya catatan buruk, tapi nggak tahu ya dalam perkembangan terakhirnya itu kok banyak juga yang orang-orang bola lama lah. Oh, yang Orang mendukung bola lama ya. yang bilang bahwa sebenarnya Sah-sah aja. dia ketika dia jadi ketua umum dia menjalankan amanat dengan bagus waktu Dengan itu baik, ya. ya. Nah, karena adanya perseteruan di internal PSSI aja yang membuat dia itu seperti itu. Menpora lah, termasuk Menpora. Termasuk Menpora yang Yang membubuhkan nggak PSSI suruh sama Lanyala. Iya, Dulu siapa? Yang gol juga ya? Imam Nahrawi. Imam Nahrawi ya. Dia membilangnya mafia padahal Dia pun masuk. Blunder. dibilangnya PSSI ini mafia ini udahlah bekukan aja, dibekukannya. Rupanya Enggak lama dia ya. Dia gol. Tapi Bung Am, dari beberapa diskusi kita sebelum tebas ini kayaknya mengindikasikan berat ke menyala-nyala ya. Enggak ya. Tapi sebenarnya motivasi apa sih Bung Am kalau yang namanya Lanyala mau mencalonkan lagi? Sebenarnya dari track record tadi kata Bung Eri udah agak berat lah ya kan untuk diperjuangkan. Cuman kan Prestasi nggak usah bicara prestasi. Nggak ada prestasi. Ada waktu itu juara Piala AFF, tapi tingkat bukan senior ya, tingkat junior sama juga ya sama sering kita kalau tingkat junior. Yang tingkat junior kan sering juga juara. Sementara Pak Nyala ini kan ya boleh dibilang nggak usah kan ngurus bola mungkin. Main bola pun kita belum tahu juga bisa nggak dia kira-kira. iya, dia cuman sebenarnya passion dia aja suka-suka bola. Kalau dia kan dari orang Jawa Tapi Timur, ngerasa- suka bola. Ya, dia Cuman sempat sekedar, jadi PSSI Jawa Timur kan. Pengurus ya? Iya, Jawa Timur. Tapi Pak Nyala ini mungkin dikondisikan memang hanya untuk euforia aja kali nggak Bang? Biar jangan ada calon tunggal. Cuman Nggak tahu aku, kayaknya tidak ya, karena kita lihat perkembangannya semalam kan kongres biasa PSSI dan siapa yang mimpin tuh Bang? adalah ya Pak, di sana kan pasti dibentuk lah, Ya, forum ya. dibentuk kan, dan di situ menghasilkan
satu Sepakatan? komite yang nantinya akan memilih ketua umum. Oke, steering committee lah ya Iya, untuk ada komite pemilihan. Ya? pemilihan, kemudian ada komite banding pemilihan namanya. Ada dua yang dipilih kemarin. Nah, dan Kayak KPU Bawaslu-nya lah ya. Dari nama-nama yang dipilih kelihatannya ya itu semuanya Memenuhi itu. kalau memang itu nanti, nah itu cenderung ke Lanyala semua kalau kulihat. Oh gitu. Ya karena orang-orang lama semua. lama ya. Iya, orang-orang lama. Ada orang mantan PSSI Jawa Timur, ada orang Arema, ada kemudian ada pengacara dia dulu ada. Pengacara waktu dia kasus. Iya. Kan beliau kan sempat dugaan kasus korupsi kan. Masih pengurus, ya. masih pengurus. Itu Exco ya, bukan? Bukan, itu dipilih, Mas. dipilih. Oh, itu Kemarin dipilih. jadi Untuk ada steering forum, committee-nya ya? ada forum Oke. steering committee, voters yang ada di situ memilih orang-orang itu. Nah pertanyaannya kenapa orang-orang itu yang terpilih? Berarti kan macam udah arahan. Diduga kan. Iya kan? Seharusnya kalau memang mau berubah ya kita kan harapan sebagai orang yang di luar PSSI dan pecinta sepak bola nasional, walaupun kita ejek-ejek belakangan ini kan. Ya tapi bagaimanapun kita ejek tetap cinta juga kita. Kita kan menginginkan perubahan. Nah, perubahan itu apa? Salah satu bentuknya adalah orang-orang yang betul-betul baru di situ. Ya kalau orang-orang lama ya udahlah gitulah. Ya kan? Kalau kita bilanglah sekarang ibarat katanya, ya yang ini sudah berkali-kali gagal, orang di dalam ini sudah berkali-kali gagal ya kan. Loh kenapa itu lagi yang dipilih? Benar. Gitu kan. Dan kegagalannya kan bukan karena nggak ada kesempatan atau bagaimana kan. Beda kayak bulu tangkis misalnya kan, sudah sampai semifinal main tutup kalah. Itu kan Beda. artinya tinggal kesempatan yang belum ada. Kalau ini kan kesempatan terbuka lebar gimana kan. Bukan hanya soal prestasi tapi soal mengurus organisasi yang besar ini juga kan, bagaimana kompetisinya, bagaimana wasitnya, bagaimana pembinaan usia dininya. Kan orang-orang ini juga dulu sebelumnya dan gagal kan. Lo ngapain lagi dia kita pilih? Kan itu. Maksudnya ya orang baru, betul-betul baru. Kenapa nggak dicoba orang-orang baru? Tapi jangan semuanya yang lama itu betul. blunder juga, karena yang lama ini juga yang bikin memajukan sepak bola Indonesia Ada juga. juga yang bagus yang lama kan. Tapi kan Indonesia kan sudah nggak ini lagi. Nggak, kalau sudah pimpinan apa itu pasti gerbong. Iya betul. Ya kan, tahu sama tahu lah kita. Berarti ada indikasi ketika nanti Erick Thohir menang, itu bakal Orang mau baru diganti mungkin. semua, seperti itu. Bisa jadi. Pelan-pelan lah mungkin. Misi dia salah satunya memberantas preman apa? Premanisme. Mafia. Tangan kotor. Tangan kotor, pemain kotor katanya. Tapi memang peluang Erick Thohir ini kan sebenarnya Bang, boleh dibilang tidak didukung orang dalam lah ya, orang lama, istilahnya seperti itu ya Bang ya. Nah tapi dukungan dengan kayak selebritis yang memang penggila bola ini, kira-kira punya chance besar nggak? Kalau menurutku semalam ada kayak kontradiktif ya antara Lanyala sama Erick Thohir. Ketika Lanyala itu datang untuk mengembalikan formulir, itu sepi, nggak kayak kemarin, sepi. Ya, nggak ada exco yang menyambut, nggak ada pemilik-pemilik klub yang menyambut, ya kan, nggak ada juga pejabat-pejabat di luar PSSI yang datang ikut mendampingi lah ya. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Tutup, ya biasa aja gitu, kayak orang mengembalikan formulir udah, gitu kan. Nah, kalau Erick Thohir kemarin meriah. Exco ada semua, ya pemilik klub ada semua, anak presiden juga di situ ya kan. Kebetulan dia pemilik klub. Oh, dia pemilik klub, bukan Persis anak Solo. presidennya ya. Iya, dia pemilik Persis Solo, tapi dengan keberadaan Kaisang di situ kan orang udah agak gentar sedikit. Anak presiden kan. Decking dia nih. Bawa decking. Kemudian juga banyak pejabat-pejabat yang lain ya kan. Pejabat BUMN dan sebagainya ya kan. Tapi ketika masuk ke Kongres berbalik kalau menurutku ya. Dengan munculnya nama-nama ini yang memilih nanti, ya ini sudah kayaknya ya orang Lanyala semua. Berarti pemilih itu Ya ini nanti memang betul memang Kongres nanti kan panitianya mereka, ya kan? Namanya sudah panitia. makanya sebelum duduk tuh daerah atau klub, lu bangkunya ada yang singgah. Biasanya kayak biasanya. Tapi kalau misalnya kita memprediksi nih Bang, ada kecenderungan rusuh nggak kira-kira dalam hal pemilihan nanti itu Bang?
Kayak pemilihan apa kemarin itu? Hipmi. Lempar-lempar kursi. Pura. Ini bukan kursi bang, bola. Kalau bola nggak apa-apa mah, lempar-lempar bola, kalian sundul-sundul, hilang kita suruh main sana. Lempar bola di kan? Apa istilahnya? Di juggling. Juggling. Dribblingnya ya. Oh, kira tempong rupanya lengketnya ya kan. Ria. Tapi melihat dari peran Erick Thohir di dunia internasional kan udah nggak bisa kita pungkiri bang. Kalau soal Bahwasannya itu, dia sudah berpengalaman, sudah menjadi presiden Inter Milan. Nah artinya kan mimpi masyarakat pencinta sepak bola di Indonesia ini kan kalau bisa ya timnas itu seperti kayak Inter Milan gitu, kayak AC Milan dalam hal mengelola, memaintain dan segala macam kan sah-sah saja kita. Nah kira-kira untuk dilengsarkan bisa nggak dia? Pemasaran latihan Siapa belum latihan? ada. Digoyang tadi, Bung Erik tadi. Ya tinggal lobby Bung Erik lah ini. Ya kayak Mama bilang tadi, kondisikan di bawah Iya, kursi ya kan. kalau di kursi Rupanya kan datang ketahuan. CS ya kan. Ya apa ini kok ada Makanya, amplop di kursi. biasanya Kumpulin ya kan. CS-nya yang mendadak. Biasanya pun kalau nggak di hotel. Oh, Di gitu dalam main. kamar ada. Di Mama dalam- enggak, kayaknya di punya kamar pengalaman ada. dalam hal ini. Ya, kalau kita pemilihan kayak gitu. Oh, gitu ya. Siapa olahraga saya dia biasanya pelakunya. Bapak Ada TS tuh tetap ada, Mas. TS ada. berarti pola-pola itu sama kayak OKP juga ya pemilihan ketuanya tuh. Oh, apa tergantung masa, Mak. Bukan tergantung modal. Sama miras. Bahaya gitu. Beda juga sama pemilihan ketua masjid ya kan. Nah, Oh, ya. Ketua masjid Bung Am, waktu pemilihan ini jarang tampak ini jemaahnya kan. Pas pemilihan udah disetelnya keluar semua untuk memilih katanya. Biasa jemaah-jemaah yang hadir yang rutin itu kan seharusnya suara itu yang dipilih ya kan. Ini Ini enggak. tas suara-suara dari mana tiba-tiba datang. Oke, tanya subuh berapa rakaat nggak tahu deh. Maghrib berapa nggak tahu. Tapi deh. itulah ya pola-pola pemilihan di Iya. dalam sebuah organisasi ya. Kayak Naruto, Bang Agus bilang. Tiba-tiba nongol aja, kayak tukang parkir. Tukang parkir. Iya. Kalau ada pemilihan ketua, terus siapa yang tiba-tiba keluar aja udah. Tapi apakah memang cenderung ketika mau mencalonkan jadi ketua ini, Bang? Ada modal lah terutama. Haruslah. Visi dan misi pasti kan. Terus yang ketiga dukungan dari stakeholdernya itu kan, Bang. Nah, bagaimana bisa mengcombine tiga-tiga itu, Bang? Jadi cemana kalau misalnya yang punya kemauan tapi nggak ada modal gitu. Susah. Misalnya kayak Cari sponsor lah. Kurniawan Dwi Yulianto mau mencalonkan ketua PSSI sah saja kan? Sah. Dia sebagai Bekas legenda bekas kita bilang legend kan. dan memang punya prestasi. Tapi karena modal pemain nasional. bekas legend. Nggak ada bekas legend. Kalau udah masuk legend dia tetap seumur hidup dia legend. Sampai mati pun legend kan. Enggak, maksudnya dia punya motor apa itu tadi kan. Nah itu gimana Bang? Punya nggak dia chance untuk menjadi ketua umum Bisa, Mas. PSSI? Cuman kalau kayak nggak ada modal gitu, itulah bisa menimbulkannya korupsi. Kalau menurutku. Karena apa? Pasti Modal- ada yang support. Iya, modal Erick Thohir ini yang tidak ada, bukan tidak ada, tapi yang kurang kuat itu hanya dukungan voters. Votersnya. Voters itu kan klub kan. Nah, Berapa total Bang voters? kalau yang Liga 1 Liga 2 ya, Ham ya. 87 kalau 87 itulah yang mau dikondisikan untuk Iya. pemilihan. Nah, itu Lanyala sebagai orang lama, mantan ketua PSSI dan Punya jaringan. tentu punya jaringan di situ. Terhadap pemilik suara tadi. Iya, secara nasional. Erick Thohir oke, secara prestasi dia oke, pengalaman internasional oke, dia pernah punya AC Milan, bukan apa ya? Inter Milan, bukan ini lagi, dia pemegang sahamnya kan. Ada Inter Milan, ada DC United di Amerika Iya, Serikat. dia juga kan. punya saham gitu ya. Kemudian di apa? Persib pun sebenarnya dia Ada, orang di belakang layar yang kemarin. Ketika Persib itu akan menuju go profesional kan, dia orang di belakang layarnya. Di luar itu ya banyak ya, basket IBL kan dia. punya. IBL dia, kemudian dia Philadelphia seperti kan dia juga pemegang sahamnya. Banyak kalau pengalaman DC internasional United banyak. kan, DC bola, United, di Amerika MLS dia juga, yang di Australia dia juga ya kan. Apa tuh namanya aku lupa. Kemudian beberapa event olahraga internasional kan dia juga yang pegang kan. Asian Games lah ya. itu Asian Games berhasil. ya. Jadi kalau dari sisi pengalaman olahraga internasional ya nggak Tidak perlu dikhawatirkan diragukan, ya, tidak uang diragukan. juga nggak perlu Uang juga tidak diragukan. Satu dekatnya sama ketua FIFA kan? Oh iya, itu juga salah satu apa ya? Keunggulan dia ya. Poin positif Poin dia positif. adalah dia bisa berkomunikasi secara langsung dengan sama ketua. FIFA. Nah itu Karena secara ketua objektif FIFA nggak dilihat daripada pemilik suara. enggak
Itu dia kan. Enggak. Kalau menurutku Itu enggak. sama kayak model milih ketua di Medan, Bang. Yang penting kedekatan. Kedekatan Iya. tadi. Nggak Intervensi perlu dari background. FIFA nggak bisa sih. Nggak Bisa. ada urusannya ya. Pipa dan negara nggak boleh Nggak boleh. mengintervensi Mengintervensi di sini. kecuali mungkin ya Itu kan kayak ada itu kan tragedi segala teorinya. macam. Tragedi apa segala macam, kecuali itu boleh. Ya kalau tragedi kayak Kanjuruhan kemarin kan itu kan ada ada intervensi menyangkut negara dan FIFA. pertahanan juga keamanan kan. nggak ada Menko Polhukam bilang intervensi, nggak harus begini, nggak ada. Nggak ada. Ya, ya. Evaluasi katanya. Evaluasi, ya, ya. Intervensi itu nggak ada Bahasa juga. pemerintah gitu, Oh, evaluasi, evaluasi. tapi nekan mah. Pasti. Evaluasi tapi nekan, ngepres berarti. Iya. Nggak secara langsung diumumkan kayak Imam Nahrawi kemarin kan memang salah kan. Salah. Dia seolah-olah memang dia berkuasa di situ, PSSI harus Disingkirkan, dilakukan. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Kalau kayak Jokowi semalam pintar ya kan, undang ketua FIFA. ngomong sama Oke, ketua berarti FIFA, kalau kita melihat Buat kantor sini buat ya. kantor di sini. kalau kita melihat Erick Thohir dan Pak Nyala ini, kalau dikomposisikan ini porsinya berapa ini peluangnya? Sejauh kos Position ball-nya gimana kira-kira? Siapa yang dikasih poin ini? Siapa yang dipur? 10 kayaknya bisa. Masuk masuk Bung Am 10. untuk 10 untuk Erick Thohir gitu. Enggak lah, Lanyala. Jangan salah. Nanti blunder. Enggak. Gini, Itu mati Lanyala. kalau Enggak, sekarang kalau udah dia pernah pengalaman buruk, prestasinya. Iya. Ngapain dia mau mencalonkan? sebenarnya Iya, namanya Dia harusnya kan. passionnya di sepak bola. Dia Bukan, pengen dia itunya nggak aja mau dia. mencalonkan, tapi yang di garis bawah ini biar nanti dari sana dapat, Jalan dari tunggal. sini dapat. Enggak, aku rasa memang iya. Dia minta uang mundur ini. Balik ke Biasa, situ ya. Ngerti Mama? Iya, tahu. Nah, uang mundur tuh ada. Berarti hanya merame-rame aja. Iyalah. Banyak. Nah, Bung Am kemarin ketika mundur. melihat itu kok yakin banget ini Pak Erick bisa Iya iyalah. Jadi Erick ketua. Thohir ini sebenarnya udah nggak cocok lagi di PSSI. Udah dia tingkat AFC Iya, atau FIFA sebenarnya. lagi. seharusnya ya. Harusnya. Tapi kenapa dia bisa downgrade? Iya, mungkin kan dari PSSI ya menguasai, PSSI sudah bisa menguasain, bisa nanti naik ke depannya. Itu Tapi sebenarnya bukan semangat itu kalau menurut aku ya Bang Agus ya. Pak Erick iya, ini. dia semangat ingin memperbaiki, Memperbaiki. kata dia sepak bola Indonesia. Makanya waktu dia Gerem wawancara, dia mungkin iya dengan mungkin. sepak bola Indonesia. Kan dia sempat wawancara Bisa dengan kayak pers gini, kan. yang buradul. Lihat dari angle mana gitu, utara, timur, barat, selatan mungkin udah ada dia kan. Cuman memang Pastilah. pengesahannya aja yang belum. Iya. Begitu. Kayak ya kalau kita lihat ya, Ilham bilang 90-10 ya. Itu Bang Agus artinya berapa? udah pasti kalau 90-10. Iya. Tapi ibarat main nggak bola, tahu ibarat main bola siapa lawan siapa tuh? Bukan. Brunei ya. Barca lawan PSMS. Iya. Enggak Oh, bukan Madrid. Bukan Madrid. Bukan kalah. Mana Iya, kalah aku udah. bahas Madrid. Karena kalah lah makanya aku bilang Barcelona. Iya. Nah, dilihat dari apa ya, kita bilang lah komposisinya lah sekarang antara Lanyala sama Erick Thohir, ya memang jauh ya kan. Ya Lanyala kita tahu walaupun sudah pernah jadi ketua ya track recordnya buruk ya kan. Secara pribadi juga ya kalau orang dalam PSSI nggak tahu lah ya konco-konconya, tapi kalau ditanya seluruh pecinta sepak bola Indonesia kayaknya nggak akan ada yang mau. Kalau lah. Jangan salah Bang, dia ketua DPD tuh Bang. Pasti ada suara dia pasti. Oh yang milih dia jadi anggota DPD. Iya bisa jadi. Itu juga Iya. sama OKP-nya ya. Oh, OKP-nya ya. Bukan orang PSSI-nya ya. Bukan. Iya, tapi pengalaman dia di PSSI itu kan paling tidak masih ada hubungan kekerabatan Nah tadi. itu maksudku. Brother, bantulah brother. Sebagai mantan ketua umum PSSI, Ah. dia tentu punya jaringan ke voters-voters ini. Betul. Ya kan? Itulah peluang Mungkin dia. bukan voters baru. Kayak Raffi Ahmad itu kan voters baru. Iya, iya. Rapi, Pemilik kemudian lain lah ya kan. Pesang. Tapi kalau lama coba. Boleh ya? Ini maksudnya di klub Suara ini kan klub. banyak chairman klub ini kan banyak orang-orang lama misalnya kayak SMS lah misalnya ya, terlepas dari dualisme SMS yang akhirnya berujung ke Polda. Nah tapi kalau Potter selama cobalah ya kan misalnya King yang akan ke sana gitu. misalnya pergi dia ke sana, itu suaranya untuk siapa? Nyala Saya dong. pikir bisa jadi ke Nyala. bisa jadi ya kan, walaupun kita tahulah gimana kan kalau Erick Thohir sudah maju begini mungkin bisa pindah. Kalau kita melihat susunan komite pemilihannya ini, aku agak ngeri sedap aku lihatnya.
Tadinya sebelum Yang milih itu siapa? ya Potters juga. Potters juga. Makanya Potters itu kan suara Potters baru itu kan artinya kalah dengan Potters lama. Makanya orang ini terpilih kan. Ya kan? Betul ya. Kalau suara Potters baru yang menang, ya pasti yang duduk di sini Ya, orang-orang itu. Halilintar misalnya atau Kesang yang duduk di sini ya sebagai ketuanya Kesang Pangarep gitu misalnya. Anggota Sebagai rapi ketua, Hatta. anggota rapi gitu misalnya. Ya kan? Tapi kan enggak. Burhanuddin lah, siapa namanya tadi aku lupa. Gusti Randa pun Gusti ada. Randa, ya. Gusti Randa ada. Itu kan konco-konconya semua. Iya. Maksudku. Jadi ya tadinya aku mau 90-10 juga tadinya. Ketika aku melihat ini jadi 60-40. Aku kira 99,1% apa? 60-40 masih goyang itu posisi kalau 60-40. Bisa jadi malah dekat. Tapi kalau Erick Thohir kalah malu juga sebenarnya dia. Iya, malu. Ya pasti. Kalau kalah malu Kita pun malu. Sebagai pecinta sepak bola Indonesia malu kita. Aduh, hancur. Jadi banget. memang semangat berubah itu kan pasti ada di tubuh Enggak PSSI. pasti. Nggak ada juga. Kalau yang lama itu enggak. Kita tutup. Tapi bukannya di Main lato aja ini apa udah. Bang, ADART-nya Enggak usah main PSSI. bola lagi. Ya, ADART itu apa kan? DRT apa koperasi kemarin? Anggaran dasar, anggaran rumah tangga. PSSI. Iya. Masa bisa mencalonkan lagi ketua yang udah pernah Bisa lah. menjabat? Bisa lah. Karena kan satu periode dia. Oh, dia dua periode. Nurdin Halid kan 2 kali gitu deh. Nurdin Halid Dia diubahnya pernah dari pernah jadi ketum, mencalonkan lagi dia. Bisa. Dan menang ya. Keluar mah calon lagi dia kemarin. keluar dalam penjara dia bisa memerintah PSSI kan sudah Oke, berarti memang Enggak itu. statuta ya boleh dibilang bukan? Iya. Aturan main di statuta pipa PSSI, statuta PSSI pipa yang apa ya? membolehkan itu. Membolehkan ya. Boleh, sah dia untuk ikut pemilihan. Tapi kalau dia menang ya udah nggak usah mikirkan sepak bola lagi kita. Nggak ada lagi tuh. Kalau di bedah itu ada RT-nya itu, pasti yang ada sangkutan dengan hukum pasti harus mundur. Emang dia pernah bersangkut? Pernah. Iya. Tersangkut. Ya, Itu tinggal, makanya tinggal dikondisikan aja itu statuta ataupun aturan mainnya itu. Bagi yang pernah terindikasi. Kira BAP-nya yang dirubah. Nggak. BAP nggak bisa Nggak dirubah. bisa. Itu yang bisa mah. Jadi karena kekhawatiran itulah yang Bang membuat peluang nyala makin menyala gitu ya. mulai menyala. Mulai menyala ya. Agak berpendar-pendar nyalanya sekarang. Tapi Erick Thohir ingatlah, dia orang strategi, jago. Jago memang. Dia. Maksudnya kayak Pak Cuma Edi yang gitu dihadapinya ini kan Memang ya. ngeri mah. orang strategi. Bukan politikus biasa yang dihadapinya, ini politikus bola. 2 kali lipat dia. Ditengoknya bisnisnya. apa, Kelicinannya 2 kali lipat. Tapi bisa nggak nanti pas ketika sebelum bertanding Bang ada negosiasi dan pada akhirnya salah satu calon mundur? Bisa. Bisa. Bisa aja. Kemungkinan itu pasti Kemarin bisa. kan ada juga mundur. Mundur ya. Calon kan udah mundur gitu. Ini yang seharusnya kan memang calon ketum ini kan ada lebih dari 2 ya. Tapi pada akhirnya Bebas. ada yang Satu orang pun boleh. Enggak, maksudnya ada Karena kan nggak ada lawan kotak kosong di sini. oh nggak ada harus lawan kosong. Reklamasi bisa di sini. Nggak kayak pemilu, Pak. Tapi memang kalau kita lihat 2 ketum ini calon 2 ketum ini kan bukannya nanti makin nggak fokus Bang. Maksudnya kalau nggak fokus gimana? Ini kan lagi masa-masa politik Nah, tingkat ini. tinggi nih Bang. Tahun 2024. Masih jauh. Nah artinya ya udahlah fokus aja ke wilayah masing gitu kan. Dengan DPD-nya, mungkin Bung Erik dengan Kementeriannya. wapresnya atau kementeriannya. Apa nggak terlalu permasalahannya, dipaksakan gitu? Justru bisa jadi kendaraan politik yang bagus ini. Iya. Lagian pun ini kan urgent, PSSI ini harus. Ya, dibentuk. karena sesuai dengan arahan PIPA itu kan, poin dari PIPA harus terjadi perubahan di tubuh PSSI. Ya pada akhirnya kita liga berhenti ya Bung Am ya. Liga 1 Liga 2 berhenti lagi. Apa urusannya itu? sama Itu Liga- masalahnya Liga itu. duanya? Sampai sekarang aku nggak ngerti itu. Bang. Apanya nggak ada nakodanya? Nggak ada ketuanya kali. Lo Liga 1 nya kok main? Liga 2 nggak? Liga 2 nggak? Yang masalah kan Liga 1. Kok bisa Liga 2 ini stop? Atau mungkin ada masalah juga di Liga 2. Ini kayak apa? Nembak kepala kaki kena. Nembak kaki kepala yang kena. Ini Dan lah. menembak di atas kuda. Enggak. Kayak mana tuh nembak kuda? Ya sambil minum air gitu. Maksudnya kosong ada sponsor. Iya kan? Mana, Gawat Bang? kita nih. ya. Aduh, Tolonglah yang punya jelas. yang punya kopi apa kayak dititipkan jadi segelas gitu. Produser kita nggak jelas nih. Jadi ini kami melatih kan bentar lagi bulan Ramadan. Jadi ini melatih lah supaya kalian puasa. Ya kan? Iya, iya. Ini dari bulan 1 ke bulan 3 itu kan dari sekarang lah kita mulai sekarang, kebiasaan. latihan ya. Ya, Tapi memang ambil segi positifnya aja. Ram. Ambil
Diapain lidah? Tapi memang perseteruan Bung Thohir sama Bung Nyala nih perlu juga kita gambling juga nih Bang. Apakah Thohir menyala? Apakah bisa diredamkan Thohir, Bung Am? Gimana? Bisa lah. Bisa ya? Geleng nggak zaman. Berapa skor? Bos, Berapa skor? Skor apanya ini? Ya kemenangan inilah tim Kalau Popoli misalnya atau Pottersnya calon. 87 ya kan. Tunggu, 87 itu berarti pemilik klub ya? Perwakilan perwakilan klub. Ketua-ketuanya. Presidennya, chairman-nya. Ya artinya gini Bang, aku mau lihat memang kalau untuk nuansa money politik ataupun uang itu kan nggak mungkin. Karena apa? Ini kan yang diundang yang punya uang berlebih ini ya kan. Mana mungkin masalah duit lagi. Cuman pas yang diundang ini bukan orang yang punya duit tapi perwakilannya justru dia yang mengolah ya kan. Ini luar ini cuan nih. Liga 2 lagi narik nih, minta narik. Banyak tumpur. Oh tuh, Atta aja nyerit. Ya. Ya kan? Sekelas Atta aja nyerit. Berarti masih kuat juga ya. Dugaan seperti itu ya. Atta itu jerit kenapa? Karena dia ketika kompetisinya nggak jelas berhenti itu apanya Sponsor tetap hilang. jalan. Operasional. Iya. Kos tetap jalan. Kos tetap jalan Ya, dia. ya. Kalau kan bubar. Iya. Bisa jadi ya. Iyalah. Tinggal dikalkulasikan tuh berapa tuh? 83. Pendiga. Bukan 87. Anggaplah 100. Skor. Anggap. Makanya itu apa ya? Hal-hal yang seperti inilah yang membuat mafia itu terus tumbuh. Ya kan. Jangankan di PSSI, di PIPA-nya kan seperti itu kan. Iya. Sampai kemarin itu Sepp Blatter itu yang terakhir dilempar uang apa FIFA Nostra dibilang dibilang orangnya kan akhirnya ya karena uang itu bermain banyak sekali di situ dan siapa yang punya uang ini dari mana ya pasti ada sponsor di belakangnya orang-orang yang mau mengatur persepak bolaan ini bagaimana bukan uang orang itu. Lanyala punya uang segitu banyak enggak? Dari mana uangnya? Iya. Ya kan? Kalau Erick Thohir mungkin Bisa jadi. dia konglomerat dan masuk 25 besar masuk 50 besar masuk ya Orang terkaya. 50 besar orang terkaya Indonesia Indonesia. masuk dia. Makanya aku bilang, kalau ketua itu tidak ada modal, pasti banyak jasa terutang budi. Pasti banyak orang di belakangnya dan dia ada terutang sponsor. budi. Jadi Setoran memang, ya. Bisa Iya, setoran. setoran. Tidak setoran proyek. memang semua sumut lah ya pokoknya intinya. Semua urusan dengan uang tunai. Uang tunai. Bunga skor. Sebelum kita break sebentar. Gila, saya skor. Sekian lah pokoknya. Pokoknya menang 50%. Berarti 50-30. Berarti dia menang Erick Thohir. Nanti 30. 50-50 nih. Perpanjangan waktu ini. Memang adu penalti orangnya. Ada aja. Ya. Gila Sama aku ini, sama Ilham, sama-sama Ilham. Bukan nanti. kayaknya tadi di awal kesepakatannya beda ya. Orang ini nyala kan? Kok jadi kita yang nyala nih Bang? Ya kita harus komitmen Bang. Harus seimbang. Tebas ini Erick memang harus Thohir seimbang. kalah. Rusuh. Bisa rusuh. Iya. Bisa nih dibekukan lagi gitu lagi nanti. Ada aja nanti jalannya. Kalau aku sih tetap posisinya biar berimbang ya aku nyala Bang. Karena apa nyala ini posisinya kan tau lah. Kalau memang ada yang lebih berpengalaman merusuh, kenapa enggak? Merusuh. Brutal jadinya ya. Kalau dia kalah rusuh lah ya kan. Pokoknya kalah dia rusuh. Artinya harus menang, harus menang. Cari Ya, bagus. Abang gimana? Kalau aku ya dari awal keinginan itu ada perubahan. Salah satu bentuknya secara Struktur ya. secara langsung itu adalah orangnya ya harus orang baru, Betul. jangan orang lama lagi. Dan salah satu yang orang baru ini ya Erick Thohir pastinya. Ratu Tisa bukan orang baru, Orang. tapi ketika dia duduk di situ sebagai sekjen, bagus kalau menurutku. Akhirnya dia kemarin mundur karena memang nggak tahan tekanan-tekanan di Iya. samping dia para tanda kutip mafioso itu yang terlalu banyak. Dan Ratu Tisa ketika dia di situ sebagai sekjen itu banyak terobosan yang bagus yang dibuat, termasuk mendatangkan Sintayong kan. Sintayong ya. Iya kan? melobi Piala Dunia pun berhasil juga. Iya, merebut Piala Dunia di sana. Akhirnya dia mundur, nggak tahan dia. Cewek pula kan. Adakah Banyak kali yang nimpa, Mon. adakah dengan bergesernya ketum dan kalahnya Nyala. timnas PSSI di AFF bakal akan membuat Sintayong mundur? Kita lihat sejenak.
Oke, Tribuners, kembali lagi dengan program Tebas. Nah, ini kita masuk ke sesi tadi. Tanya jawab. Kita tadi Tanya jawab. Kuis, Ya, silakan. enggak, kita tadi break. Tuh, kirain mau kuis. Istirahat 2 kali 15 menit. Nah, ini Bang, tadi Minum pun enggak apa istirahat. tapi puasa kita Ramadan. Iya, iya. Ini maksudnya mama menembak di atas kuda. Siapa yang mama nembak nih sekarang? Minum di atas air. Minum di atas air. Gimana? Jadi Bang, terkait dengan Kopi belum? Depan belum? belum, tapi nanti kita kondisikan lah. Kalau menang nih nyala, kita nyalakan itu. Kopi. Orang nyala. Kita nyala. Nyala. Bagaimana Nyala kita lawan bisa nyali ya. yin dan yen itu Orang old berfungsi. school ya kan, orang lama. Nah Bang, nasib STY ini gimana Bang? Apakah STY komitmen dengan setia dengan Enggak. Pak apa namanya? Maksudku kalau ini ya, kemungkinan Pak Iwan? kemungkinan kalau Lanyala yang jadi ketua nggak STY lagi. STY lagi. Ya, Jadi siapa? jamin aku. Haji Santoso Kalau mungkin. Jamin. Ada ngomong sama dia Bang? STY ini Benci apa kali ya, Lanyala? Bukan. Dia yang bisa dikondisikan sama dia, yang bisa didiskusikan, yang bisa apa namanya istilahnya, hanya Setel. kopi. Yang bisa disetel, hanya kopi, Pak. Jadi iklan kopi dia. Cuma itu. iya. Yang lain nggak ada, nggak bisa. Atau gara-gara iklan kopi itu kalah dia? Cuma itulah jadi bintang iklan kopi yang dia bisa di setel. lompat dia mah. Lompat. Iya. Yang lain nggak. Lompat Pemain dia mah. Lompat. Nggak ada lagi cara lain dia mungkin berakting kan? itu makanya. Lompat dia. Soal pemain itu nggak bisa. Pemain-pemain ini. Ya, yang kita jujur aja ya kan, ya terbuka aja karena ya kita udah lama sih di bola ini, ngeliput bola apa semua tahu kita. Ada tanda kutip pemain titipan itu banyak. Dulu Titipan ya. Dulu ya. Eh apa? Enggak lah Bang, enggak ada pemain titipan cuma satu. ada di Pemain Thailand. di Thailand. Titipan. Titipan itu cuma satu di Thailand. Juga pemain Nah, Thailand. Indonesia Sejak pun kapan? Sejak kapan pemain kan ada sejak kapan? baru nanti ada pemain. Anda bertanya. Kamu nanya. Itu di zaman Sintayong ini nggak ada, nggak bisa. Ya kapan? Akhirnya apa ya? Ya apa timnas ini dari dulu ini jadi salah satu apa juga bisnis juga. Ya kan? Baliknya ke B2B tadi ya. Iya, ini aku pemainku ini. Titipan tadi ya, masuk, betul-betul, bisa Bang. ini masuk, bisa. Akhirnya Itu ya, yang membuat Indonesia nggak maju-maju. ya nggak kan? maju-maju. Iya. Nah, ketika memang di zaman Sintayong belum ada menang juga ya kan. Tapi paling tidak progresnya itu sudah nampak. Walaupun lambat, ya kan. Kenapa lambat? Karena ya kesalahan kita juga sebenarnya. Seharusnya kalau sudah masuk tim nasional, itu kesalahan elementer kayak salah passing, salah nahan bola. Jangan ya. Itu jangan nggak terjadi. ada, Betul. nggak ada lagi. Jauh kali. Nah, apa ya kita pernah bahas kemarin tuh. Ketika itu masuk tim nasional, ketika dia bermain di lapangan, aku langsung bilang, ini enggak, memang udah nggak ada harapannya Indonesia nih, masa depan Indonesia nggak. Jauh betul bedanya, gitu. Ya memang dia nggak dua gol Vietnam. Cuma secara keseluruhan permainan dia, ketika dilihat ya, sudah cara nahan bola, cara dia keeping bola, cara dia menghadapi lawan ketika ditekan, senang aja. Coba pemain Indonesia tengok, Nggak ada. dapat bola, Panik. panik sendiri, buang ke sana, buang kemana. Merepet lagi. Iya. Seakan-akan ketika dia sudah dapat bola, dia nggak tahu bola itu mau diletakkan Benar. kemana. Dalam kondisi di pressure. Ketenangannya Iya, beda kan? deh ya. Nah, sementara Jordi. Jordi tidak. Dan Jordi itu produk mana? Bukan produk Indonesia. Bukan dari kecil dia di Indonesia. Enggak. Dari kecil dia di Spanyol. Mau masuk timnas Spanyolnya dia nggak dilirik tim. Sampai U21 dia masuk. Iya. Sampai usia senior dia nggak pernah dilirik kan. Akhirnya putus asa. Ya di darah emakku lah aku kalau main dia di Indonesia. The right man, the right time, but the wrong place ya. Salah tempat dia tadi. Maksudku gini, Jordi Amat di luar itu masuk pemain nomor 1, Hebat, ya. bukan pemain utama, bukan Lebih kayak jauh kali itu. Messi, kayak Ronaldo, kayak siapa-siapa. Bagus lah. Ya kalau back itu padanannya mungkin Pique, karena satu level dia, Masuk. satu rating Pique, kemudian Albiol, Nacho, ya kan, siapalah lagi kan. Ramos ya kan dia termasuk di level itu Di gitu. bawah itulah. Di bawah ya kan? 1-2 pun malah. Pastilah. Tapi masuk di Indonesia, ketika dia masuk di Indonesia Makin- kontras betul sama yang lain. Berarti ibaratnya langit dan bumi. Nah iya, bukan sama sumur bor.
Langsung tambah lagi ke bumi semua. Langsung dibantah Bang Agus. Nggak terima dia dengan dibawa. Tapi kalau Sumber bor. seandainya Bang ditadam sama Elkan Bagot, Iya, bisa. Jadi kan? Seperti itu. Ya, tapi kan cuma 2. Iya. 2. Dan apanya? Sebenarnya masalahnya bukan Indonesia bisa mengambil sih sebenarnya pemain luar semua. Kipernya dibawa kiper siapa tuh? Sampdoria. oh, Mulyadi, Aurelio Mulyadi. Dia kan udah putus asa juga kayaknya itu, nggak akan mungkin dia main. Dia ke Indonesia. Iya, dulu kan karena masih Berharap dia ya kiper dia ketiga bisa masuk ya kan. timnas Italia. Sekarang dia level dia di untuk masuk timnas Asia. Donnarumma udah nggak mungkin lah digesernya kan. Iya. Ya, sementara di bawah Donnarumma itu kan ada 4 Masih lagi, ada 4 atau 5 lagi. Bagaimana dia menggeser ini? Mungkin ya dia merasa nggak mungkin lagi kayaknya ini udah masuk dari Indonesia. Kalau pemain-pemain itu masuk semua 11 orang ya mungkin bisa. Bisa jadi. Ya kan? Tapi persoalannya adalah bagaimana masa depan Indonesia kalau pemain-pemain ini nggak ada. Ya pemain-pemain lokalnya. Ya, berarti kan harus mulai dari nol lagi, dari awal lagi kan. Dari SSB. SSB lagi lah berarti. Nah, persoalannya di SSB ini sekarang, Am. Kau kan pernah SSB, Am? Ya kan? Aku pun pernah dulu. Kau pernah SSB. Oh, SLB. Bukan SSB. Aku SLB. SSB aku tuh dulu tahu, Mak. Apa? Bisa disetel. Di mana? Dulu kalau ikut kejuaraan apa? Enggak, kejuaraan SSB kok di mana coba dulu? Pagaruyung. Ada. ayam, Orang sekolah Paguro yang siapa aja main di generasi di Sejati zaman aku itu. lokal Oh, konten. kaki ayam, kaki ayam. Dah. Ya udah ngerti aku kalau bahasa kok. Nah, stylenya cuma mana? Ya stylenya itu tadi pas giliran umur nggak mencukupi, rapot dirubah. Tahu, itu Bang? salah Artinya satunya. setelan di kita itu kuat. Nah sama kayak mau gue sampaikan tadi, Bang. Loh, Indonesia ini jago titipan, Bang. Menitip itu jago kali Indonesia. Rapot masih enak. Ini akte kelahiran. Nah, ini akte kelahiran itu. Makanya gue bilang solusinya tuh, Bang, terhadap timnas kita ini memang nggak bisa kita andalkan dalam hal segi SDM. Ya kita ambil pola titip aja. Ya cuman misalnya di Indonesia ini kan perusahaan jasa titip kan luar biasa maju kan. Betul kan, Bang? Belum lagi dengan individu SDM kita kalau perkara titip absen ya kan. titip duit, titip bonus. Jago memang. Nah, bisa jadi, Bang, tim kita nih bisa kita titip, Bang. Kemana? Jasa luar negeri. Ada nggak tim luar negeri yang bisa kita bayar Main untuk untuk Indonesia. main jadi label Indonesia? Bisa kira-kira, Bang. Panjang kali ya, Pak. Angan-angan pemain. Kenangan ya. Cuman nggak bisa dicerna juga Bang apa Nggak dia bisa, Bukan, nggak maksudku bisa. gini. Terlalu tinggi, terlalu tinggi. Bang Agus ini udah underestimate dia dengan apa namanya? Pasti. Kau bayangkan ibarat langit dan bukan bumi lagi, langit dan sumur bor. Iya, itu udah pesimis. Ada tambahan 10 meter lagi ke bawah. Meter lagi. Itu pun lihat kalau airnya jernih. Iya. Kalau airnya betul. kotor Iya, ya. masih bor tambah lagi. bor lagi. Nah, jadi menghadapi itu apa yang Abang Ya, lakukan? harus secepatnya dilakukan perubahan terhadap ya sistem sepak bola nasional. Ya, sekarang sistemnya sudah ada sistemnya, tapi pelaksanaan sistem itu yang enggak. Pelaksananya yang Iya, cobalah Ham, kalau kita ke SSB. Satu SSB itu berapa orang anggotanya? 200 misalnya. Ada SSB Pemain. yang 200 anggotanya. Ya, ada, banyak. Dari kelompok usia 5 tahun, 7 tahun, 9 Disaring. tahun. Semuanya kan. Pelatihnya berapa? 1 2 nya paling. 3 pelatihnya. Bayangin satu pelatih itu menangani 300 menangani 100 orang. Bisa nggak? Ya kan? Berat. Ya pemain anak-anak kecil tuh ada yang nendang asal-asalan, lari sana sini ngejar capung misalnya kan. Ya kan di lapangan tuh Betul, ngejar capungnya orang itu, anak-anak kecil. Nggak ada yang ngawasi. Ya kan? Di luar negeri coba tengok. Justru di SSB itu yang paling banyak pelatihnya. Oh, Mak. Diajari satu-satu, bukan gitu cara nendang ini. Nah, jadi ketika dia Merata ya. naik tingkat, Merata, skillnya merata ya jadinya, Bang ya. pemain Indonesia sampai umur berapa tahun itu bisa mengimbangi orang itu. Sampai umur 12, 15. Karena yang masih sama semua levelnya. Ya kan? Nah, Meranjak. orang itu makin meningkat kelompok usia, makin bagus skill. Makin bagus juga makannya. Kita mentok ya. Pulang dari situ Cilo, makan cilo, makan bakso, kotek, pentol, ya kan? bakso pentol. Ya apa enggak rusak ininya. Berarti- Kayak Ilham ini tau. Dulu SSB jago kali dong. Sampai ke Malaysia ya, Mas. SSB, mama yang SSB. Berarti memang rakyat Indonesia ini bakat alaminya banyak sebenarnya Bang ya. Oh, enggak terimbangi. Bakat alamnya. Bakat alamnya enggak terimbangi. Cuman mentoknya di situ aja, bakat alam aja yang ada. Iya. Mama ingat dulu ada namanya Noval Tristan Ali. Iya. Tristan, Ya, kan? Tristan, ya. Itu kan pernah dihadapkan sama Guardiola. Dia main juggling. Iya, juggling. Guardiola tepuk tangan memang. Itu di mana dia sekarang?
Sapam ya? Masih SMA dia, kelas 2 deh. Enggak tuh Samsir Alam itu dulu, Mon. Samsir Alam. Dulu kan diambil itu sama PSP Nopen kalau nggak salah. Bukan supir truk itu yang jadi bupati bukan? Itu PSP Padang. PSP Padang mah. Masuk angin juga. Iya. Apa yang masalahnya? Jadi artis. Ya itu dibilang Guardiola, bakat Indonesia ini nggak berkekurangan sebenarnya soal bakat. Yang menjadi masalah adalah bagaimana orang pemain Indonesia belum tahu cara memainkan bola yang baik dan benar. Cara memainkannya. Dan salah satu yang paling elementer bagaimana cara menahan bola dan menendang bola. Itu katanya. Wah, dengarnya sakit hati kan. Itu kalau peribahasa kalau kata mama aku tuh apa? Jahitan ada. Potongan Bahan kurang ya, potongan ada jahitan nggak ada. Alam bakat alamnya kuat, tapi sekian banyak pemain Indonesia yang dipersoalkan Guardiola adalah bagaimana cara menahan bola dan menendang bola. Itu aja jadi masalah. Ya, gitu. Masa yang dasar pemain bola kita banyak, masa nendang bola dibilangnya nggak bisa? Ya betul, ketika kita melihat tim nasional dan ada orang di dalam itu yang bisa betul-betul menendang bola dengan baik dan benar, nampak kali bedanya, Mak. Benar. Jordi tuh cantik kali main lawannya. Aku terus terang waktu melawan Vietnam, yang ku tengok main dia aja. Sedep ya, sentuhan bola ya. Sebenarnya kalau kita bandingkan abis itu ngelihat Madrid lawan Barcelona, ya biasa aja. Biasa, jauh, ya kan. Tapi ketika dia di dalam itu, wah, nampak langsung bedanya. Bagaimana dia ketika ditekan lawan gitu. Biasa aja, selalu aja dia udah tahu bolanya. Nanti aku mau ngasih ke sana, nanti aku masih ke sana. Dia ibarat main catur, dia sebelum bola sampai ke kakinya dia udah tahu mau ngirim kemana. Betul. Pemain Indonesia enggak. Udah bola di kakinya baru tengoknya mana kawanku. Abis itu bingung. Berarti dia berpikir dulu baru bertindak, ya kan? Tapi yakinlah Bang, Jordi Amat kalau main di Liga Indonesia rusak juga. Yakinlah. Rusak lah. Ini pun mungkin rusak. Pasti berubah Ini pun mungkin rusak juga dia. Iya. Karena main di Malaysia hampir sama kan. Di Thailand gitu dia atau di Jepang kayak kan. Kok cari duit juga dia mungkin di JDT. Banyak uang gitu JDT. Ya gitu lah, Mon. Jadi pikir sebelum bertindak, Mon. STI apa? Solusi dari Abang? Tergantung SBY lah nih. STI. Mau diterima. AHY juga. AHY juga berperan. Pokoknya duit yang kalau SBY, 2024 naik, STI naik apa ada. lagi? Apa? Satrio Peningit itu. Nggak, jadi menurut Abang STI itu wajib gimana posisinya? Mundur atau dia bertahan? STI. Nah, Walaupun juga belakang itu kan. iya, STI. Yudhoyono itu. Cintai Yudhoyono. Tayong Yudhoyono. Jadi Bang, Iya pokoknya kalau ganti ketum bapak menyala yang naik selesai nanti tewas ada ya. Tewas. Tapi kalau ketika Erik main Bisa jadi enggak. Bertahan. Bisa jadi ya out, bisa jadi enggak. Peluangnya ada untuk bertahan. Iya. Tapi kalau ketua itu, ketua nyala enggak. Kalau Pak Erik bisa Karena dia belum sudah ngomong. Kita akan lihat nanti termasuk juga nanti Pelatih. tim nasional bakal diganti. mau diganti. Ya pastilah Bang. Udah pasti. Orang prestasinya nggak ada, kalah kemarin. Karena kan pajak gaji STI kan masih sama yang lama. Oh. Ini kan kalau baru yang dia pilih sama dia. Berarti masalah pajak ya. Oke, berarti itu ya Tribuners. Ya mudah-mudahan kapan ini pemilihannya Bang? Bulan 2 ya? Bulan 3? Februari Ya, berarti masih ada 1 bulan untuk rekonsiliasi, konsolidasi dan lobinisasi. Ya mudah-mudahan peluang Erik tetap sama kuat lah dengan peluang Nyala. Berarti kayak kita nunggu Erik nih ya. Enggak juga, saya nyala. Dari bahasa kok tadi? Saya nyala. Semoga Bung Erik. Ya. Apa tadi gue bilang? Lupa gue, nanti siaran ulang aja. Dan jadi nanti bakal akan ada yang namanya cyber nggak? Pakai perang-perang berdebat nggak nanti itu? Kayak pemilu ya. Kayak poster. Oh, Kayak ada poster. kampanye. Walaupun ternyata jadwalnya diundur tahun depan. Oke lah Tribuners. Nah, Itulah tadi peribahasa kita. Berpikir dulu sebelum bertindak. Betul. Kalau Ini kau bertindak dulu sebelum berpikir. ya, tapi kan Nggak apa-apa. nggak ada masalah juga. Nggak masalah. Oke, nah untuk liga-liga yang berlanjut Bang. Liga 2 nggak berlanjut. Nggak berlanjut. Jadi Itu PSMS Indonesia. bubar, pasti. Bubar. Kasiannya lah banyak dah. Liga 2 Nah itu makanya nggak dipikirkan itu gimana ya. Berarti nggak salah dari manajemen nih kan, Bang? Enggak lah, manajemen justru mungkin yang memang berkekurangan duit memang diuntungkan ya. sedap nih. Yalah cocok nih lagi kosong nih. Kan? Lagi tipis Ya, nih. seperti Bandar.
ya katakanlah PSDS di Serang misalnya kan yang udah ngap-ngap, ya kebetulan. Itu Indonesian Idol ada satu. Sampai siapa? Paul nyanyi dia sekarang. Iya. Nggak ada lagi. Bagus pula suaranya. Bagus. Paul main nyanyi aja lah Paul. Paul Mekot nih. Komang Paul. Siapa? Nyoman Paul. Paul PSDS mah dulu. Musim lalu tapi ya. Musim ini. Inilah. Karena berhenti. Nyanyi Balik dia ke Bali nyanyi. Iya, cocok lah Paul. Keren pula mah. Iya, sampai dibilang Anang ya kan. Oh, kalau sepak bola jalan lagi, mau main bola atau nyanyi katanya kan? Nyanyi lah. Saya lihat ini Mas dulu Mas, lihat situasi. Berarti nggak serius dia katanya. Iya. Nggak dikasih sama Golden ticket. Out dia sama Anang, cuma yang tiga iso. Unyek kalau udah denyut-denyut. BCL kok udah nyanyi denyut. Rosa lagi. Apanya yang denyut? Kepalanya, kupingnya, suaranya bagus. Apa pula orang nyanyi denyut kepala? Baru kali ini aku dengar. Inilah kalau orang belum pernah diapa, kontradiksi ya. Nah untuk apa Bang? Liga-liga internasional nggak ada? Main junior dulu Bang ya? Siapa? Si Paul ini. Sempat junior di Barito kalau nggak salah. Iya, berapa ya? Main di PSDS. Tapi main di luar loh, DSW dia ya. Iya. Makasih yang. Tapi kenapa lah ya? Aku kalau melihat alasan PSSI itu nggak masuk akal. Terkait apa? Ya kenapa itu dibubarkan? Liga 2. Kondisi keamanan yang belum salah satunya itu. Setel aja itu. Kenapa Liga 1? Kenapa Liga 1 justru bisa? Ya, Padahal malahan di situ titik persoalannya kan di situ. Di Liga 1. Yang membuat liga ini berhenti kan kerusuhan pasca pertandingan Arema lawan Persebaya. Bukan PSMS lawan PSDS atau lawan apa ya? PSDS, lawan PSPS, lawan Semen Padang, nggak aman kok mainnya. Ya kenapa yang Liga 2 dibubarkan? Gitu kan. Dan lucunya Liga 1-nya nggak pakai degradasi. Iya, aman nih tahun. Aman. Ya permainan lucu. Siapa yang mau juara, ya kan? Liga apa? Liga 3. Liga 3 ya jelas nggak diputar. Liga kan belum main. Sebagian besar itu belum diputar. Udah ada pun yang juaranya Bang di Jawa sana. Di timur sudah ada juaranya kan. Di barat belum diputar. Tapi akhirnya nggak jadi diputar. Makanya nih, karena nggak ada Liga degradasi. 2 juga seperti itu. Alasannya ada klub yang sebagian klub tidak menginginkan ini dilanjutkan katanya, kata PSSI. Rekomendasi. Tapi lucunya ketika itu sudah statement itu keluar, justru banyak yang bilang kami mau kok, kami mau. Dihitung itu mana yang betul ada 15 yang mau. Iya, mana yang betul nih? Berarti kan lebih dari separuh kan? 28 kan semua? Tim. 30. 28. Liga 2. Dia udah 8. Enggak, 36. Asal dia. 36. Itu Liga 1 enggak? Hah? 31. Nomor siapa? Mama 31. Emosi. Berpikir lo sebelum bertindak. Dia enggak Jangan begaduh. bertindak lo sebelum pikir. Banyak kali cakap Mama. Jadi gimana ini? PSMS gimana tuh? Bubar lah. Memang kan dibilang si Bang Mul kan pulang dulu semua, nanti suatu saat misalnya dipanggil ya balik lagi. Mana Cuma ada udah lagi malas tuh. lah. Males lah. Orang udah jadi kerja di mana kan? baliklah main lato-lato Latu kuliah ada yang parkir ya kan. Iya, parkir lagi, buka susu. Kan jam nih PSSI ini Bukan sebenarnya ya. apa gorengan. Jual Nah, gorengan. Cuma ini ya, aku dengar-dengar juga dari kawan di sana. Ini Iwan Bule ini sekarang ditinggalkan nih sama esko-eskonya. Nah, Jadi dia kalah suara. Esko ini kan menentukan. Jadi yang ingin menyuarakan penghentian kompetisi Liga 2 ini Esko sebenarnya. bukan dia. Bukan. Ya sebenarnya nggak mau ya. Katanya nggak mau. Tapi dalam rapat itu ya ada yang bilang sama aku ketika rapat hari Kamis itu, Kamis kemarin kan diumumkan kan Jumat tuh. Rapat hari Kamis dia turun dari kantor PSSI itu mukanya katanya Udah nggak enak lah ya. gak enak mukanya. Dan tidak ada satupun pengurus PSSI yang Mendampingin dia. Esko yang turun mendampingi dia. Tapi dia kan ketua Esko kan sebenarnya kan? Iwan Bulenya kan? Dia ketua umum, Esko itu lain. Esko itu sendiri, komisioner ya kayak apalah, nggak ada ininya. Nah, jadi ketika dia turun itu nggak ada. Dan sebelum-sebelumnya juga mereka sadari juga akhirnya Iwan Bule ini sebenarnya dari kemarin-kemarin sudah ditinggalkan gitu. Nggak ada lagi
ibaratnya nggak ada pasukannya lagi iya. di belakang. Udah dualis main dari belakang Benar, gitu. ya. Iya, kayaknya ya untuk ya bagaimana supaya cepatlah KLB ini dan mereka merapat ke dua orang ini. Yo, jelas uangnya kan gitu. Karena di pertandingan pun nggak mungkin kan kalau sudah dapat Ya, pasti apa nggak dari mungkin. FIFA kan. Dapat dari FIFA. Ya lah, Bang. Oke lah, apalagi yang mau dibahas? Bulu tangkis, Muat dia. Bulu tangkis ada kemenangan ya? Dapat satu gelar Pajri. kita Oh, lumayan lah. di Malaysia. Ya, membuktikanlah Pajri itu bahwasanya memang pasangan nomor 1. Sekarang kan udah nomor 1 dunia dia. Kemarin-kemarin masih Udah peringkat Udah peringkat satu. Udah satu ya. Cuman Jadi di ini Meni kan 20-an. jauh kali udah. 21, 23. Di bawah si apa lagi dia? di bawah Yeri. Yeri. Jadi update ranking belum keluar. Tapi memang untuk nextnya ini udah pasti si Pajri besar lagi ya. Kak. Minion ya. kebuang. karena Karena di berapa 2022 kan ada beberapa kompetisi Mereka dia nggak kan nggak main. main, nggak ada poin kan. Udah nggak main, yang pas ikut main dia kalah. Kalah terus. Kayak kemarin aja babak Babak kedua ya, 8 besar ya, 8 besar ya. Memang udah lagi Iya, ya. kan. Udah cukup Konglomerat. lah dapat sanak pengusaha Pipin. Konglomerat damai ini. Udah dapat. Mungkin nanti dia megang lah untuk siaran bulu tangkis di MNC mungkin dia kepala PO-nya ya kan. tapi masih muda kalau Kevin kan. Masih Oh, Gideon. 20. Gideon yang sudah agak berumur lah. Gideon mah berumur pun 27, 28 ya. 30-an udah. 30-an ya. 30-an. Tapi Ya, belum Kevin yang 26, 27. belum imbang sama Dedis. Dedis itu 38 masih slow ya. Masih slow aja. Nah, jadi dibilang orang ya kan. Kan orang bilang Dedis mundur lah. Cuman mau mundur, dia masih jago. Ya kan? Dan junior-juniornya belum bisa ngalahkan Belum dia. bisa. Ya kan? Kemarin kan ketemu. Iya, 28 sepanjang para junior di Pelatnas belum ada yang bisa ngalahkan Dedis. Mereka pasti akan gentayangan di mana-mana kata orang. Ini betul-betul atlet sejati kan. Maksudnya masih konsisten Bang, walaupun ya juara masih jarang lah udah sekarang, tapi di semifinal, perempat final, semifinal. Iya, selalu masuk dia. Ranking FIFA dia berapa? 2 Ranking FIFA 2. ranking BWF. BWF 3. 2 sekarang. Udah 2. 2. Karena semalam. Hokba itu turun lagi. Hmm. Hokba itu turun lagi. Jepang. Dan untuk si apapun yang nyihir pun udah nggak ada lagi lah sekarang. Siapa? Rian sama Fajar. Semalam kan dibilang ranking 1 ya lah, Masih. tapi nggak pernah juara Super 1000 kan gitu kan. Ini udah Dibuktikan. jadi 350, 500, 700, 1000 udah semua. Sudah membuktikan ya, memang dia layak sekarang. Kalau nengok dari permainannya memang bagus betul sekali semua. layak. Ketenangannya itu. Bang. Mama ngangguk-ngangguk nonton nggak? Nah, aku kalau mama ini ngomong kok makin ngantuk. Kalau mama tutup aja lu udah mah. Udah 1 jam, pemirsa pun udah ngantuk juga tuh. Produser udah Tutup, masuk aja. tutup, Mary. Oke lah Tribuners, dari perbincangan ini mungkin kita bisa dapat Kesimpulan? satu kesimpulan. Berpikir dulu sebelum bertindak. Iya. Yang menang pasti yang banyak suaranya. Kita akhiri, berjumpa kembali minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.